Greetings design lovers! Dalam pekerjaan desain, penting untuk menggunakan suatu kerangka kerja atau framework untuk memandu proses pemecahan masalah yang efektif. Terdapat berbagai macam kerangka kerja yang dapat digunakan dalam desain seperti user-centered design, lean UX, agile UX, dan human-centered design. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan framework yang paling populer yang dinamakan dengan design thinking. Framework design thinking adalah salah satu dari beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memandu proses desain. Framework ini berfokus pada pengguna, memadukan empati, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam proses pemecahan masalah. Ada beberapa langkah penting dalam kerangka kerja ini, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Langkah pertama dalam design thinking adalah empathize. Ini adalah langkah untuk memahami pengguna dan masalah yang mereka hadapi. Anda dapat melakukan wawancara, observasi, dan penelitian untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna Anda. Langkah berikutnya adalah define. Langkah ini melibatkan merumuskan masalah yang ingin Anda selesaikan. Anda harus dapat merumuskan masalah dengan jelas dan spesifik sehingga Anda dapat memfokuskan upaya Anda. Setelah Anda memiliki masalah yang jelas, maka Anda dapat memulai langkah ideate. Ini adalah langkah untuk menghasilkan banyak ide, solusi. Anda dapat menggunakan teknik brainstorming, mind mapping, atau metode kreatif lainnya untuk membantu Anda menghasilkan ide yang berkualitas. Setelah Anda menghasilkan banyak ide, maka langkah selanjutnya adalah prototyping. Ini adalah langkah untuk mengembangkan solusi dengan cara yang cepat dan murah. Anda dapat membuat prototipe dengan bahan apa saja, mulai dari berbahan kertas hingga aplikasi digital. Selanjutnya, langkah terakhir adalah testing. Ini adalah langkah untuk menguji solusi Anda dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik yang berguna. Anda dapat menggunakan prototipe untuk menguji ide Anda dengan cepat dan murah sebelum menghabiskan waktu dan uang untuk mengembangkan solusi yang final. Jadi, itulah konsep dan langkah-langkah design thinking. Perlu diketahui bahwa langkah-langkah dalam design thinking tidak harus diikuti secara linier. Desainer dapat melompat kembali ke langkah sebelumnya jika diperlukan. Dalam praktiknya, proses design thinking dapat diulang berkali-kali sampai desainer menemukan solusi yang terbaik untuk penggunanya. Baik, Anda telah mempelajari 5 langkah dalam design thinking. Kelima langkah tersebut akan kita terapkan pada proyek kelas ini. Jadi tetap semangat ya!